4. Teman-teman, coba teman-teman dengarkan lagu nasional yang Dinda nyanyikan satu ini ya. Wahai Ibu kita Kartini, putri yang mulia, sungguh besar cita-citanya bagi Indonesia. Nah, kira-kira Dinda mau cerita apa ya hari ini? Ya betul, Dinda mau menceritakan tentang asal-usul kelahiran dan perjuangan Raden Ajeng Kartini. Dinda mulai ya teman-teman. Ibu Kartini memiliki nama lengkap Raden Ajeng Kartini. Ia lahir di Jepara, salah satu kota di Jawa Tengah pada 21 April 1879. Raden Ajeng Kartini lahir di keluarga mapan dan ningrat. Ibunya bernama M.A. Ngasirah dan ayahnya adalah Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat. Raden Ajeng Kartini merupakan anak perempuan tertua di dalam keluarganya. Raden Ajeng Kartini merupakan anak kelima dan pendidikan di keluarganya sangatlah penting. Ayah dari Raden Ajeng Kartini merupakan keturunan Bupati Jepara, sementara ibunya hanya dari kalangan rakyat biasa. Ibu dari Raden Ajeng Kartini merupakan istri pertama namun bukan istri utama ayahnya. Perjuangan Raden Ajeng Kartini dalam emansipasi wanita terlihat sejak ia berusia 12 tahun. Walaupun pendidikan dijunjung tinggi dalam keluarganya, namun saat usia tersebut ayahnya melarangnya untuk melanjutkan sekolah. Sebelumnya ia bersekolah di Europese Leger School, di mana ia juga diajarkan bahasa Belanda. Raden Ajeng Kartini bahkan dikenal sebagai murid yang cerdas. Ia bahkan sering berkirim surat kepada teman-temannya di Belanda. Tulisannya pernah dimuat dalam sebuah majalah bernama The Hollandse Lief dari teman korespondensinya Rosa Abendanon dan Stella Zehandelar. Raden Ajeng Kartini mendapatkan majalah, surat kabar, bahkan buku. Ia mulai tertarik dengan cara berpikir wanita Eropa yang bebas dan lebih maju ketimbang wanita pribumi. Raden Ajeng Kartini pun merasa tergerak untuk memajukan pendidikan para wanita pribumi. Sayangnya, ayahnya malah melarangnya untuk melanjutkan pendidikan. Ia diminta untuk tinggal di rumah dan dipingit mengikuti tradisi Jawa kala itu. Ia mengkritisi tradisi dipingit yang mana mengekang kebebasan wanita. Ia menuntut kesetaraan baik dalam kehidupan maupun di mata hukum. Ia juga mengangkat isu agama seperti poligami. Tak jarang ia menanyakan alasan kenapa kitab suci harus dihafalkan. Semakin kuat pemikiran Raden Ajeng Kartini akan emansipasi wanita, semakin kuat. Ia pun mulai memiliki keinginan yang kuat untuk melanjutkan sekolah di Jakarta maupun di Belanda. Menurutnya, fasilitas yang dimiliki keluarganya sudah tidak mampu lagi untuk menunjang pendidikannya. Sayangnya, untuk kesekian kali orang tuanya melarangnya untuk pergi. Padahal Raden Ajeng Kartini sudah mendapatkan beasiswa di Belanda yang akhirnya dilepaskannya. Biarpun begitu, orang tuanya mengizinkan Raden Ajeng Kartini untuk berprofesi sebagai seorang guru. Ia pun mengajar para wanita pribumi di belakang pendopo Kabupaten Jepara. Raden Ajeng Kartini mengajarkan bagaimana cara membaca, menulis, memasak, hingga kepribadian. Tak jarang Raden Ajeng Kartini mengundang pengukir untuk membuat kerajinan atas desain yang dibuatnya. Hingga saat ini, pendopo Raden Ajeng Kartini masih berdiri megah dan terjaga orisinilitasnya. Ketika usianya menginjak 24 tahun, orang tuanya meminta Raden Ajeng Kartini untuk segera menikah. Ia pun menyetujui pinangan KLM Adipati Aryo Singgi Joyo Adiningrat. Ia merupakan Bupati Rembang yang memiliki
dibaca melalui buku. Salah satu bukunya yang paling terkenal adalah Habis Gelap Terbitlah Terang. Buku ini merupakan kumpulan surat-surat Raden Ajeng Kartini, pelajaran berharga dari kisah hidupnya. Dari kisah hidupnya ada pesan yang disampaikan Raden Ajeng Kartini untuk wanita Indonesia. Wanita tidak boleh dipandang rendah dan berhak diperlakukan sama dengan para laki-laki. Semua orang juga berhak bermimpi dan meraih cita-citanya, termasuk para perempuan. Bila tidak bermimpi, bagaimana kehidupan kelak? Begitulah kisah perjuangan Raden Ajeng Kartini yang bisa Dinda sampaikan kepada teman-teman semuanya. Selamat memperingati Hari Pahlawan 10 November tahun 2022. Sampai jumpa teman-teman.